Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar sekalian di seluruh tanah air, di seluruh Nusantara, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kekeliruan dari Al-Ustadz Zulkarnain dalam masalah iman antara akidah salaf dan akidah murjiah, di mana pada bagian awal-awal Al-Ustadz itu membagi iman itu dalam 5 bagian. Mari kita dengarkan bersama pembagian dari Al-Ustadz Zulkarnain mulai dari menit 5725 sampai 5905. Mari kita dengarkan. Para salaf yang disepakati oleh para salaf, iman itu itu terkumpul dari beberapa perkara. Yang pertama ada qaulul qalb, ucapan hati. Itu yang pertama, ada ucapan hati. Yang kedua amalul qalb, ada amalan hati. Kemudian yang ketiga qaulul lisan, ada ucapan lisan. Dan yang keempat ada amalan lisan. Kemudian yang kelima ada amalan anggota tubuh. Berarti semuanya ada berapa? Semuanya ada 5. Iya. Globalnya itu yang dikatakan oleh para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Al-Bukhari, ya, beliau menceritakan dirinya mendatangi berbagai negeri. Dia sebut negeri-negeri yang dia masuki. Sampai dia terangkan saya masuk di situ berapa kali. Dari guru-gurunya lebih 1000 orang itu semuanya bersepakat bahwa iman qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan apa? Amalan. Ini bahasa ringkas para as-salaf tentang iman. Bahwa iman adalah apa? Qaulun wa amal. Ucapan dan amalan. Ya. Sama dengan Ibnu Abi Hatim menukil dari Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi. Bahwa 2 imam ini berkeliling ke berbagai negeri. Ya. Tidak ada satu negeri kaum muslimin kecuali didatangi para ulamanya. Dan semua ulama Islam bersepakat bahwa iman qaulun wa amal. Ini luar biasa ya. Nah, teman-teman sekalian, pada bagian ini Al-Ustadz Zulkarnain itu membagi keimanan menjadi 5 bagian. Ini saya sudah tulis-tulis ya. Pertama ucapan hati, kedua amalan hati, ketiga ucapan lisan, keempat amalan lisan, dan kelima amalan anggota badan. Pembagian ini sebenarnya merupakan pembagian yang agak rancu. Karena kenapa? Karena amalan ucapan hati termasuk bagian dari amalan hati. Ucapan hati itu termasuk bagian dari amalan hati. Ucapan lisan termasuk bagian dari amalan lisan. Namun Al-Ustadz punya alasan kenapa dibagi atau apa yang diikuti oleh Al-Ustadz Zulkarnain mengenai pembagian ini, itu ada alasannya kenapa ucapan hati dan amalan hati itu dipisahkan. Itu nanti kelihatan pada menit-menit selanjutnya dari ceramah beliau. Dikarenakan ucapan hati itu ternyata maksudnya keyakinan, pembenaran, dan ikrar. Sedangkan amalan hati itu amalan-amalan atau amalan hati yang diharapkan padanya mendapatkan pahala seperti zikir, tawakal, ridho, ya, dan lain-lain seperti itu. Jadi pembagian ini juga sebenarnya bukanlah pembagian yang wajib, tapi pembagian dari hasil istiqra dari para ulama yang diikuti oleh Al-Ustadz Zulkarnain ini. Karena kalau kita lihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman itu hanya dibagi 3 saja. Al-imanu, al-iqraru bil lisan, tasdiqum bil qalbi, wal amalu bil arkan, atau wal amalu bil jawarih. Hanya 3 saja, yaitu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Jadi bukan 5 kalau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan 5, hanya 3 saja. Mereka melakukan pembagian lagi, lebih terperinci lagi. Dan sebenarnya tidak masalah dengan pembagian.
yang dipermasalahkan itu nanti apabila ada konsekuensi dari pembagian menjadi 5 ini yang akan digunakan untuk menyesatkan orang lain. Nah, itu yang akan menjadi masalah, teman-teman. Jadi pembagian ini sendiri itu tidak bermasalah. Sebagaimana sering dikatakan oleh para ulama bahwa tidak ada masalah di dalam istilah atau pembagian-pembagian. Yang dipermasalahkan itu adalah apabila konsekuensi dari pembagian itu kemudian menyimpang dari jalan yang disepakati oleh para ulama atau kaum muslimin, menyimpang dari ijma atau digunakan untuk menyesatkan kelompok yang lain dari yang masih dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Al-Ustadz juga itu kalau kita perhatikan ya, dia berdalil dengan pembagian iman menjadi 5 bagian ini dengan perkataan Al-Imam Bukhari dan Ibnu Abi Hatim bahwa iman itu ucapan dan amalan. Padahal kedua imam ini itu tidak membagi iman menjadi sampai 5 bagian. Tidak, mereka hanya mengatakan bahwa semua guru-guru mereka yang mereka temui itu mengatakan bahwa iman itu ucapan dan amalan. Jadi berdalil dengan ucapan Imam Al-Bukhari dan Ibnu Abi Hatim ini itu padahal kedua-duanya baik Imam Bukhari maupun Ibnu Abi Hatim tidak membagi iman sampai 5 bagian seperti itu adalah penyandaran yang tidak benar dan berlebihan terhadap para ulama salaf. Itu dari sisi pembagian. Kemudian kita dengarkan lagi pendalilan dengan surat Az-Zumar ayat 33 untuk ucapan hati berupa keyakinan, pembenaran dan ikrar. Ini sebenarnya ada hal yang ganjil gitu, kurang pas. Karena ini merupakan peringatan atau bukan peringatan terhadap Ustadz Zul, tapi untuk mengingatkan saudara-saudara saya sekalian tentang adanya kekeliruan ini supaya kita bisa berpikir kritis, berpikir lebih cermat lagi. Jangan kita ta'assub fanatik pada ustadz tertentu. Mari kita lihat lagi pendalilan al-ustadz mengenai ucapan hati. Oh ya, ini langsung kelanjutannya. Dan menunjukkan bagaimana kekuatan akidah itu di dalam hati. Ya, coba dibayangkan ini murid seperti para imam ucapkan, berarti guru ini mustaqim. Nah, dia lanjutkan mengambil hadits-hadits dari, jelas ya? Nah, itu kesungguhan mereka di dalam belajar. Makanya akidah Islam itu terjaga. Baik. Jadi secara global saya akan bacakan ya ucapan-ucapan para salaf yang lainnya dalam masalah. Tapi secara global, ringkasan ucapan para salaf tentang iman, mereka katakan iman itu apa? Qaulun wa amal. Ucapan dan amalan. Ucapan ada 2. Ada ucapan hati dan ada ucapan. Nah, pembagian yang dilakukan oleh Al-Ustadz Zulkarnain menjadi 5 ini, entah dari mana Al-Ustadz mengambilnya. Itu ulama salaf yang mana, itu tidak jelas. Ya, karena ulama salaf yang dijadikan rujukan oleh Ustadz Zulkarnain ini, mereka hanya mengatakan iman itu ucapan dan amalan, bukan membagi iman menjadi 5. Itu berbeda teman-teman. Mari kita lanjut. Jelas ya? Nah, itu rincian pembahasan iman di kalangan ahli sunnah. Baik. Jadi kalau dirinci semuanya ada berapa? Ada 5 semuanya. Baik, yang pertama ucapan hati. Apa ucapan hati itu? Ucapan hati itulah keyakinan, pembenaran, dan ikrar. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Orang yang datang dengan kejujuran dan menjujurkannya, membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, berdalil dengan surat ini kalau kita lihat kan Al-Ustadz berdalil dengan surat Az-Zumar ayat 33. Wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Ini dijadikan dalil sebagai dalil bahwa iman itu terdiri dari ucapan hati. Padahal kalau kita baca tafsir mengenai ayat ini, wallazi ja'a bis-sidqi, itu kebanyakan mereka hanya mengartikan atau menafsirkan bahwa maksudnya adalah ucapan dan perbuatan.
bukan hanya kekhususan mengenai ucapan hati. Ini tadi saya sudah tulis-tulis, saya baca saja. Nah, ini kritikan bahwa ayat tersebut tidak berbicara secara khusus mengenai amalan hati, bahkan tidak berbicara secara khusus tentang iman. Ya, kita lihat saja di ayat tersebut itu tidak menyebut kata iman. Tidak menyebut kata iman, yang disebut adalah at-taqwa. Jadi ini kita lihat wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Mana kata iman dalam ayat ini? Nggak ada. Dan as-sidqu dalam ayat itu adalah isim, bukan fiil. Sementara kalau dikatakan ucapan hati, berarti kan itu harusnya fiil. Tapi ini kan isim. Wallazi ja'a bis-sidqi, as-sidqu di sini artinya bukan kejujuran seperti yang dikatakan oleh Al-Ustaz Zulkarnain, tapi yang benar adalah kebenaran. Wallazi ja'a bis-sidqi wasaddaqa bihi, dan membenarkannya, ulaika humul muttaqun. Jadi bukan maksudnya di sini ucapan hati, bukan teman-teman, tapi di sini adalah kebenaran. Dan kalau kita perhatikan juga dari sisi bahasa ya, secara lughah ya, wallazi ini bukan menggunakan wallazi, bukan wallazina. Artinya ini bentuk mufrad. Wallazi di sini adalah menunjuk pada mufrad, bukan untuk jamak muzakkar salim. Ini dari sisi bahasa Arab. Sehingga sebagian mufassir seperti Syekh Sulaiman Al-Ashqar mengajar di Universitas Islam Madinah mengartikan bahwa yang dimaksud wallazi ja'a bisidqi maksudnya menunjuk pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan selainnya. Dan memang itu benar ya, karena di sini wallazi ja'a bisidqi maksudnya dan orang yang membawa kebenaran maksudnya adalah Muhammad, wasaddaqa bihi, dan membenarkannya. Jadi bukan sekedar membawa kebenaran tapi juga membenarkannya, harus dua-duanya. Itu maksud ayat itu. Jadi ayat ini tidak berbicara mengenai ucapan hati. Jadi ini pendalilan yang tidak pas yang digunakan di ayat ini. Dan saya sudah cek-cek tafsir mengenai ayat ini dari referensi-referensi online, itu tidak ada sama sekali berkaitan dengan ucapan hati, itu tidak berkaitan dengan hal yang dijelaskan oleh Ustaz Zulkarnain ini. Jadi menurut saya berdalil dengan ayat ini itu tidak benar. Makanya pembagian yang 5 ini tidak masalah. Menurut saya tidak masalah, tapi bukan sesuatu yang wajib. Kemudian lagi kita lanjutkan lagi. Namun dikarenakan Al-Quran adalah kitab petunjuk, karena Al-Quran itu kan bukan hanya untuk Muhammad, tapi untuk seluruh umat manusia. Maka ayat tersebut mencakup siapa saja yang membawa kebenaran dan membenarkannya. Dan membenarkan sesuatu tidak terbatas dengan hati saja, tetapi bisa dengan hati, ucapan, dan perbuatan. Kemudian juga tadi ini sudah saya jelaskan ya, bahwa para mufassir menjelaskan ayat tersebut mengenai orang yang membawa kebenaran dengan keyakinan dan ucapan, dan tidak membatasinya dengan hati saja. Kemudian lagi dalam ayat tersebut itu disebutkan ketakwaan, bukan keimanan. Dan iman dan istilah iman dan takwa itu berbeda, tidak sama. Nah itu dari sisi definisi dari al-iman yang dibawakan oleh Al-Ustaz Zulkarnain. Itu kita kritisi dari sisi pendalilannya, bukan dari sisi pembagiannya menjadi 5. Jadi kalau pembagian menjadi 5 sih oke saja, tidak masalah. Tapi kita tetap kritisi dari sisi pendalilannya, itu kurang tepat. Dan yang lebih baik menurut saya itu mengikuti pembagian yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairal hadi hadyu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ucapan adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut ini pada bagian yang cukup penting ini. Sampai sini bisa dipahami ini antara akidah salaf dan akidah murji'ah dalam definisi iman. Baik. Sekarang saya akan tunjukkan sebagian ucapan-ucapan yang muncul di masa belakangan. Iya. Muncul di masa belakangan. Orang tidak begitu tampak, tidak begitu kelihatan. Sebab kalau dia tanya, apa yang kamu ucapkan tentang iman? Dia katakan iman itu qaulun wa amal. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Jelas ya?
Oh pandai lagi, nanti dibawakan ucapan Al-Barbahari. Siapa yang berkata iman itu qaulun wa amal yazidu wa yanqus, maka dia sudah keluar dari irja dari awal sampai akhirnya. Berarti bukan murjiah lagi dia, dari awal sampai akhirnya. Ya. Ini orang nggak tahu ucapan Imam Al-Barbahari itu di mana. Ya. Nah, di bagian ini Al-Ustadz Zulkarnain berusaha menolak perkataan ulama Ahlus Sunnah yang sudah terkenal, yaitu Imam Al-Barbahari, yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, maka ia telah keluar dari awal sampai akhirnya. Ya. Imam Al-Barbahari mengatakannya secara global. Secara global tanpa, oh tapi ini, tidak pakai tapi-tapi lagi. Tidak ada tapi-tapian lagi, Ustaz. Ya, Imam Al-Barbahari itu sudah mengatakan seperti itu. Sudah titik, tidak ada koma lagi. Siapa yang mengatakan bahwa iman itu ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang, maka dia telah keluar dari murjiah dari awal sampai akhirnya. Itu ditegaskan oleh Imam Al-Barbahari. Ya, jangan kita taklid pada syekh-syekh kita, ya. Kemudian meninggalkan, merendahkan ucapan para ulama salaf. Mari kita lanjutkan. Mereka ketika berucap sesuatu bukan sekedar lafaz saja, ada makna dan kandungan pada apa yang mereka ucapkan itu. Jelas ya? Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang tersebut. Nah, di sini kita jawab lagi Al-Ustadz Zulkarnain. Jadi Al-Ustadz Zulkarnain itu berusaha menolak perkataan umum Imam Al-Barbahari dengan membawa pengertian pada apa yang Al-Ustadz maksudkan. Padahal Imam Al-Barbahari tidak pernah memaksudkannya atau mengucapkannya. Dan Al-Ustadz juga, Al-Ustadz Zulkarnain tidak menjelaskan juga dalam ceramahnya maksud Imam Al-Barbahari yang beliau Al-Ustadz Zulkarnain maukan. Padahal menunda penjelasan pada saat dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kemudian Al-Ustadz juga menganggap bahwa orang-orang saat ini yang membawa perkataan Imam Al-Barbahari sebagai hanya lafaz saja. Padahal ini hanya sangkaan dan prasangka yang tidak dari Al-Ustadz Zulkarnain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dikiranya Al-Ustadz Zulkarnain ini mengira bahwa orang mengambil perkataan Imam Al-Barbahari itu tidak paham maksudnya. Dikiranya hanya Al-Ustadz saja dan para syekhnya yang paham. Tidak seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Karena itu muncul di antara ucapan, ada yang di antara ucapan murjiah, ya, ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan seluruh amalan yang zahir, orang yang meninggalkan seluruh amalan yang zahir itu akan selamat. Iya. Ini bukan pada meskipun ini dikatakan oleh Murji'ah, tapi ini bukan kekhususan Murji'ah. Ini bukan kekhususan dari Murji'ah. Karena pokok keyakinan Murji'ah itu adalah amalan bukan bagian dari iman. Adapun masalah selamat dengan meninggalkan seluruh amalan itu perkara yang lain, itu perkara yang berbeda. Inilah yang poin yang disalahpahami oleh Al-Ustadz Zulkarnain. Mari kita lanjutkan dulu lagi. Dia akan selamat. Artinya keimanannya syah. Keimanannya syah. Ini saya mau tanya, ini ucapan mirip ucapan Murji'ah atau tidak? Hah? Jadi kalau dia katakan dia tinggalkan seluruh amalan yang zahir, itu artinya meninggalkan apa? Meninggalkan amalan. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi itulah sebenarnya hakikat ucapan orang-orang Murji'ah. Di sini kalau kita perhatikan Al-Ustadz tidak konsisten. Tadi di awal-awal dia mengatakan ini mirip ucapan Murji'ah atau bukan? Jadi seakan-akan Al-Ustadz itu mengatakan bahwa ini adalah mirip ucapan Murji'ah. Tapi kemudian di statement yang terakhir ini, pada menit ini, Al-Ustadz justru mengatakan inilah hakikat perkataan Murji'ah. Padahal itu bukan hakikat perkataan Murji'ah. Jadi orang selamat meskipun tidak memiliki amalan zahir sama sekali bisa selamat, itu bukan hakikat ucapan Murji'ah, bukan. Yang menjadi hakikat ucapan Murji'ah itu adalah bahwa amalan bukan bagian dari iman. Nah, penyamaan yang dibuat oleh Al-Ustadz Zulkarnain ini adalah penyamaan yang batil, ya. Al-Ustadz hendak menyamakan ucapan amalan bukan bagian dari iman dengan orang bisa selamat meskipun tidak
tidak memiliki amalan zahir sama sekali. Mari kita lanjutkan lagi. Iya. Ini hakikat ucapan orang-orang Murji'ah. Baik. Jadi mereka tidak memasukkan amalan ke dalam apa? Penamaan keimanan. Nah, ini diulangi lagi oleh Ustadz Dzulkarnain. Ini memperjelas anggapan dia bahwa seakan-akan kedua hal itu sama. Memperjelas anggapan dia bahwa kedua hal itu disamakan oleh Al-Ustadz Dzulkarnain. Bagian inilah yang Al-Ustadz itu keliru. Ya, ini yang mau saya tekankan, kelirunya Al-Ustadz Dzulkarnain itu di situ. Dikiranya sama antara orang yang meninggalkan seluruh amalan itu bisa selamat dengan perkataan bahwa amalan itu bukan bagian dari iman. Ini yang disalahpahami oleh Al-Ustadz Dzulkarnain. Dan beliau keliru dalam masalah ini. Tidak masukkan amalan dari hakikat dari keimanan tersebut. Baik, ini satu ya dari ucapan yang perlu kita perhatikan di situ. Iya. Kemudian yang kedua, ya, orang yang mengatakan bahwa amalan yang zahir itu adalah syarat kesempurnaan. Ya, jadi amalan itu, mereka katakan iman itu adalah amalan, tapi dia adalah syarat kamal, syarat kesempurnaan. Untuk bagian ini kita lewati saja karena orang-orang yang dianggap murji'ah oleh Al-Ustadz Dzulkarnain dan para pengikutnya itu sebenarnya tidak mengatakan hal ini, juga tidak mereka katakan, ya. Pernah dipertanyakan, namun sebenarnya mereka itu tidak pernah menggunakan istilah syarat kesempurnaan iman atau syartu kamalil iman, itu tidak mereka katakan. Hanya sudah terlanjur di framing seakan-akan mereka itu yang dituduh murji'ah itu mengatakannya, padahal tidak demikian. Mereka tidak mengatakan seperti itu. Jadi bagian ini kita lewati saja. Ini kita lanjut lagi. Al-Ustadz Dzulkarnain itu menganggap ucapan orang yang meninggalkan seluruh amalan yang zahir akan selamat sebagai ucapan murji'ah. Padahal hal tersebut bukanlah kekhususan murji'ah. Sebab jumhur ulama Ahlus Sunnah meyakini bahwa orang yang meyakini dengan hati dan berikrar dengan lisannya dengan kalimat tauhid masih bisa selamat dari kekekalan di neraka karena ketiadaan seluruh amalan zahir. Namun pokok keimanannya yang berupa keyakinan di hati atau keyakinan di hati dan ikrar dengan lisan itu masih ada. Itu masih bisa selamat, masih akan selamat dari siksa dari azab di neraka. Itu menurut jumhur ulama. Jadi banyak para ulama itu berdalil ada dari ayat-ayat, diantaranya kalau kita baca itu ada di surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu Allah itu akan mengampuni seluruh dosa selain syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Hal ini disebabkan karena amalan zahir meskipun ia merupakan bagian dari iman. Nah ini poin penting yang tidak dipahami oleh Ustadz Dzulkarnain. Hal ini disebabkan karena amalan zahir meskipun merupakan bagian dari iman, namun ia merupakan penyempurna keimanan di hati dan lisan. Ini saya bold ya. Nah, bagian ini. Dikarenakan karena kenapa? Karena amalan zahir itu banyak dan bertingkat-tingkat. Jadi misalkan nih ada orang yang sudah berikrar, sudah bersyahadat. Dia membenarkan dengan hatinya atau meyakini dengan hatinya, kemudian mengikrarkan dengan lisannya. Namun dia tidak melakukan amalan apapun. Kita tidak bisa mengkafirkannya. Dia mempunyai keimanan, tapi keimanan yang rendah. Karena dia tidak menyempurnakannya dengan amalan-amalan. Misalkan dengan sholat 5 waktu, dengan puasa, dengan menolong orang lain karena Allah. Seperti itu. Kalau amalannya sama sekali tidak ada, amalan sholatnya tidak ada, jumhur, saya bilang jumhur ulama karena memang ada khilaf ya, ada khilaf tentang kalau meninggalkan sholat. Kalau dia tidak melaksanakan sholat. Itu memang ada khilaf di kalangan para ulama, dan adanya khilaf itu justru menunjukkan kelemahan. Karena adanya kemungkinan saja itu, adanya ihtimal itu kalau di dalam fikih itu menunjukkan adanya kelemahan berdalil dengan hal tersebut. Jadi jumhur atau mayoritas ulama itu meyakini bahwa
seseorang itu bisa selamat dari kekekalan dari api neraka meskipun dia tidak memiliki amalan zahir sama sekali. Itu pendapat jumhur mayoritas para ulama. Dan nanti saya akan sebutkan di bagian sesi-sesi berikutnya tentang siapa-siapa saja para ulama tersebut. Ini khusus di bagian pertama ini secara globalnya saja dulu. Ini sama dengan keyakinan rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam itu kan ada 5, ya. Namun yang disepakati kufur akbar atau kafir keluar dari Islam itu hanya apabila tidak bersyahadat dengan kalimat tauhid saja. Adapun rukun Islam yang kedua yakni sholat 5 waktu apabila ditinggalkan, para ulama salaf berbeda pendapat. Ini sudah saya jelaskan tadi. Itu dalil-dalilnya antara lain di surah An-Nisa ayat 48 tadi sudah saya bacakan. Kemudian hadis bitokoh. Hadis bitokoh itu bercerita tentang orang yang dalam proses pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan dosanya sejauh mata memandang. Diperlihatkan kartu-kartu berisi dosa, seluruh kartunya itu berisi dosa dan satu kartu itu sejauh mata memandang. Itu betapa banyak dosanya. Orang dalam hadis itu ditanya, "Kamu masih punya kebaikan?" Enggak. "Apakah kamu masih punya kebaikan?" Dijawab oleh orang itu katanya tidak. Karena dia merasa nggak melakukan amalan apapun. Ternyata dikabarkanlah kepada dia bahwa dia punya kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah tadi yang bisa membebaskannya dari seluruh ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun mereka berusaha menolak lagi pendalilan dengan hadis ini, katanya itu katanya pasti ada pasti ada amalannya. Nah, orangnya sendiri dalam hadis itu mengatakan tidak ada. Loh, kenapa mereka mengatakan pasti ada? Itu kalau orangnya sendiri tahu mungkin dia akan mengatakan sok tahu gitu. Sok tahu, saya sendiri yang mengalami. Ini kalau orang dalam hadis kartu itu bisa komplain ya. Seandainya orang dalam hadis kartu, hadis bitoko itu bisa komplain, dia akan mengatakan pada ustadz-ustadz itu sok tahu kalian. Saya sudah bilang saya tidak punya amalan, kalian mengatakan ada. Kemudian hadis syafaat. Hadis syafaat itu ini panjang. Hadis syafaat itu tentang orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Dan di dalam hadis syafaat itu sudah disebutkan bahwa orang yang dikeluarkan dari neraka itu termasuk orang-orang yang sholat 5 waktu tapi melakukan dosa-dosa. Mereka yang ditandai dengan wajah mereka itu tidak terbakar. Itu ada di dalam hadis syafaat. Dan yang terakhir dikeluarkan itu orang yang keimanannya itu tinggal sebesar zarah, sebesar tersisa keimanan di hatinya itu tinggal sedikit sekali. Dia bisa dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis Ubadah bin Samit tentang sholat 5 waktu, dari ini hadis Ubadah bin Samit dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sholat 5 waktu itu ada 5 waktu sholat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang melaksanakannya, maka Allah tidak akan menyiksanya. Allah memberikan janji untuk tidak menyiksa mereka, tapi barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka Allah tidak ada janji terhadap mereka. Bisa jadi Allah mengampuni mereka, bisa jadi Allah mengazab mereka. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat 5 waktu itu termasuk dosa tahta masyiatillah. Artinya dia kalau meninggalkan sholat 5 waktu itu merupakan kekafiran, artinya imannya hapus semuanya, mestinya dia tidak masuk lagi dalam tahta masyiatillah. Tapi kalau dia masuk dalam dosa yang dibawa kehendak Allah, itu menunjukkan bahwa dia tidak sampai keluar dari lingkaran keimanan. Dia tidak keluar dari lingkaran keimanan. Meskipun tinggal pokoknya saja, yaitu keimanan di hati tadi dan ucapan dengan lisan. Kemudian saya ulangi lagi, Al-Ustadz Zulkarnain itu mengatakan hakikat ucapan orang-orang Murji'ah. Padahal hakikat perkataan Murji'ah adalah bahwa amal bukan bagian dari iman. Sedangkan perkataan selamatnya orang yang tidak beramal dengan seluruh anggota badan itu bukanlah hakikat Murji'ah, namun merupakan perkataan yang ada khilaf di antara para ulama Ahlus Sunnah sendiri. Kita ketahui jumhur ulama itu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka itu tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kecuali bahkan ada satu riwayat dari Imam Ahmad juga tidak mengkafirkan, meskipun riwayat yang masyhur terutama yang dibawa oleh ulama-ulama Hambali atau ulama-ulama bermazhab Hambali, mereka itu cenderung mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat.
Padahal mayoritas ulama tidak mengkafirkan. Justru hal itu merupakan perkara yang ada khilaf di antara ulama. Jadi mengangkat perkara ini seolah-olah yang ijma ulama itu adalah mereka yang mengkafirkan, ya, mengkafirkan orang yang tidak punya amalan sama sekali, itu justru merupakan paham yang radikal menurut saya. Itu sudah radikal. Harusnya masuk dalam perkara yang ada saling toleransi, masih ada saling toleransi, terutama dalam masalah meninggalkan sholat itu, meninggalkan amalan sholat. Masalah utamanya kan karena mereka ini berkeyakinan bahwa kalau meninggalkan sholat itu kafir, dan mereka tidak mau kompromi dengan pendapat jumhur ulama yang tidak mengkafirkan. Itu persoalan utamanya, sehingga mereka menganggap bahwa pendapat yang mengatakan bahwa orang itu bisa selamat dari azab di neraka meskipun tanpa amalan sama sekali, mereka langsung mencap itu sebagai ucapan murjiah. Padahal itu juga merupakan perkataan jumhur ulama dan bukan merupakan kekhususan murjiah. Nah, di sini kalau kita perhatikan Al-Ustadz Zulkarnain itu dari awal ceramahnya itu, setelah dia menjelaskan definisi murjiah, penjelasannya benar, sesuai. Namun yang dia tidak pahami Al-Ustadz Zulkarnain ini adalah apakah ketiadaan amalan itu menghilangkan seluruh iman. Nah, itu yang Al-Ustadz Zulkarnain tidak paham. Dikira Al-Ustadz Zulkarnain itu mengira amalan itu adalah komponen yang tidak boleh hilang sama sekali dari iman. Padahal tidak demikian. Tidak demikian. Justru ini adalah ruang yang ada khilaf di antara para ulama. Kalau seluruh amalan tidak ada, sementara ikrar dengan hati, pembenaran dengan hati, dan ikrar dengan lisan itu sudah ada, maka kita tidak bisa memvonis dia kafir. Dia masih ada iman, meskipun dengan level keimanan yang rendah. Dikarenakan tadi tidak mau melaksanakan amalan-amalan berupa terutama kewajiban. Dan yang paling pertama adalah kewajiban, atau yang paling utama adalah kewajiban sholat. Kalau kita mau tanyakan ya, kepada Al-Ustadz Zulkarnain, Al-Ustadz itu kan mengatakan bahwa ucapan tersebut katanya mirip dengan atau sesuai dengan perkataan murjiah. Kita jawab bahwa perkataan Ahlus Sunnah yang mirip atau sesuai dengan perkataan murjiah bukan berarti otomatis menjadikan seseorang itu murjiah dan mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Contohnya murjiah tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Dan ini juga dikatakan oleh jumhur ulama Ahlus Sunnah. Apakah otomatis jumhur ulama Ahlus Sunnah menjadi murjiah? Nah, tentu saja tidak ya, tentu saja tidak. Hanya konsekuensi dari teori yang dijelaskan oleh Ustadz Zulkarnain tadi, juga Al-Ustadz itu akan memurjiahkan banyak ulama Ahlus Sunnah. Betapa banyak ulama Ahlus Sunnah yang akan dimurjiahkan oleh Ustadz Zulkarnain dan seseh yang dia belajar darinya itu. Di antaranya adalah dari tiga dari imam yang empat, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dulu ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i. Itu berarti mereka akan dimurjiahkan juga. Betapa banyak, ya, bahkan dari sahabat pun akan dimurjiahkan, seperti sahabat Huzaifah ibnul Yaman. Sahabat Huzaifah kan dia tidak meyakini orang meninggalkan salat itu kafir, tidak. Kemudian Al-Ustadz berdalil dengan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Namun kalau kita perhatikan juga salah paham juga, mungkin paham tapi salah mengambil karena berangkat dari anggapan Al-Ustadz tadi bahwa yang hendak menyamakan antara mengeluarkan amalan dari cakupan iman disamakan dengan meninggalkan seluruh amalan. Ya, bagian itu yang Al-Ustadz itu selalu menyamakan, makanya dia diambil lagi fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz di sini. Padahal tidak tepat seperti itu, atau tepat kalau hanya mengambil bagian dari perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz itu syaratu kamalil iman. Kalau bagian itu sih mungkin boleh saja, tapi kalau hendak berdalil dengan perkataan Syekh bin Baz untuk menyamakan antara iman itu merupakan bagian dari bahwa ciri khas murjiah itu atau pokok murjiah itu adalah mengeluarkan amalan dari cakupan iman, hendak disamakan dengan selamatnya orang yang tidak memiliki amalan
amalan anggota badan sama sekali, kalau itu disamakan maka itu adalah pengambilan fatwa yang tidak benar, yang tidak keliru, yang tidak benar atau keliru. Ini saya tulis di sini benar apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ini yang dituduh-tuduh sebagai murjiah ini oleh kelompok Ustadz Zulkarnain ini. Dan ya mereka yang bertaklid buta pada lajnah daimah. Bahwa orang-orang itu yang menuduh Syekh Ali dan gurunya Syekh Al-Albani dengan tuduhan murjiah itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Satu, ia tidak paham apa itu murjiah. Nah, kalau kita perhatikan itu penjelasan Ustadz Zulkarnain, kalau dari segi definisinya murjiah itu benar, tapi dia tidak paham, dan ketika menjelaskan iman, Al-Ustadz Zulkarnain itu benar, tapi dia tidak paham bahwa amal perbuatan itu adalah komponen yang kalau tidak ada, dikiranya kalau komponen amal perbuatan itu tidak ada pada seseorang, imannya hilang semuanya. Itu yang disalah sangka oleh Al-Ustadz Zulkarnain. Padahal meskipun amalan itu bagian dari iman, tapi ketiadaan amalan anggota badan itu tidak menghancurkan iman seluruhnya. Tapi kesempurnaannya saja yang tidak yang hilang dari keimanan orang tersebut. Jadi imannya tidak lengkap. Kenapa? Karena pokok imannya itu yaitu keyakinan di hati dan ikrar dengan lisan itu masih ada. Itu yang tidak difahami oleh Ustadz Zulkarnain, atau dia keliru disebabkan taklid pada guru-gurunya atau syekh-syekhnya. Kedua, kata Syekh Ali, mereka itu akan menjawab dengan dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama begini dan kedua begini, yang berdasarkan kejahilan atau mencampur adukan permasalahan atau berkata dusta atau perkataan yang diterangkan oleh orang setelahnya yang lebih fasih dan lebih jelas dari perkataan orang yang pertama, yang keadaan dan kebenaran juga yang akhirnya memutuskan agar perkataan yang lebih jelas dan lebih fasih mengadili perkataan yang umum. Nah, ini penjelasan saya ini terlalu mendalamnya, butuh pemahaman yang lebih baik. Mungkin sampai di sini saja dulu untuk sesi yang pertama dari kekeliruan dari Al-Ustadz Zulkarnain dalam masalah iman antara akidah salaf dan akidah murjiah. Jadi di sini saya mengharapkan pada seluruh teman-teman untuk tidak taklid, terus belajar, jangan fanatik pada ustadz manapun, dan mau terbuka menerima kebenaran. Jangan sampai kita mengira itu akidah murjiah, padahal bukan. Itu kan namanya penyesatan. Jangan sampai kita turut menyesatkan umat karena kita tidak selektif. Ya, saya kira itu saja. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.